Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu teman-teman. Nah, di sini saya Fatima Azhara akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran kooperatif script. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu model pembelajaran kooperatif script sendiri. Yang kedua ada tujuan pembelajaran kooperatif script. Yang ketiga ada prinsip pembelajaran kooperatif script. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif script. Yang kelima ada manfaat pembelajaran dari kooperatif script. Yang keenam ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif script. Dan yang terakhir yaitu ada pengukuran penerapan model kooperatif script dalam indikator keefektifan. Baik, materi yang pertama yaitu kooperatif script. Kooperatif script adalah skenario pembelajaran kooperatif. Hal ini disampaikan oleh Denserow pada tahun 1985. Pembelajaran kooperatif script adalah pembelajaran yang mengatur interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya sebagai individu, baik dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. Nah, ahli lain juga mengatakan nih bahwa model belajar kooperatif script adalah model belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan mengisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Lalu materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran kooperatif script. Tujuan dari kooperatif script adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlihat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Selain itu, keterlibatan siswa secara aktif pada proses pembelajaran dapat memberikan dampak positif terhadap siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Materi yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran kooperatif script. Model pembelajaran kooperatif script ini memiliki konsep dari the active learning dan cooperative learning. Maka prinsip-prinsip dalam model pembelajaran ini sama dengan prinsip-prinsip yang ada pada model pembelajaran cooperative learning. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama. Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya, di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara para anggota kelompoknya. Yang kelima, siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Yang keenam, siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Yang ketujuh, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif script. Kelebihannya yaitu yang pertama, melatih pendengaran, ketelitian, dan kecermatan. Yang kedua, setiap siswa mendapat peran. Yang ketiga, melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Yang kedua, hanya dilakukan 2 orang atau tidak melibatkan seluruh kelas, sehingga koreksinya hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran kooperatif script. Menurut Denserow menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif script dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa dapat mempelajari materi yang lebih banyak dari siswa yang belajar sendiri. Yang kedua, menurut Noren Webb menyatakan bahwa manfaat dari pembelajaran kooperatif ini adalah
siswa memperoleh sesuatu yang lebih dari aktivitas kooperatif lain yang diberikan penjelasan secara rinci. Yang ketiga, menurut Spurlin, menyatakan bahwa manfaat dari kooperatif script yaitu siswa bisa mendapatkan kesempatan mempelajari bagian lain dari materi yang tidak dipelajarinya. Nah, berdasarkan manfaat pembelajaran kooperatif script yang diungkapkan para ahli tersebut, dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat pembelajaran kooperatif script. Antara lain yang pertama yaitu bekerja sama dengan orang lain bisa membantu siswa mengerjakan tugas-tugas yang dirasakan sulit. Yang kedua, dapat membantu ingatan yang terlupakan pada teks. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi ide-ide pokok yang ada pada materi dan dapat membantu ingatan dan pemahaman. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa membenarkan kesalahpahaman. Yang kelima, membantu siswa menghubungkan ide-ide pokok materi dengan kehidupan nyata. Yang keenam, membantu penjelasan bagian bacaan secara keseluruhan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk mengulangi untuk membantu mengingat kembali materi yang disampaikan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif script. Yang pertama yaitu guru membagi siswa untuk berpasangan. Yang kedua, guru membagikan wacana atau materi tiap siswa dan membuat ringkasan untuk dibaca. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara itu, tugas pendengar yaitu menyimak, mengoreksi, atau menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat ataupun menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Yang kelima yaitu bertukar peran. Semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, serta lakukan seperti yang di atas tadi. Yang keenam yaitu kesimpulan guru. Materi yang terakhir yaitu pengukuran penerapan model kooperatif script dalam indikator keefektifan. Pengukuran keberhasilan dari penerapan model pembelajaran ini sangat penting dilakukan, sebab akan menjadi bahan laporan dan evaluasi yang akan bermanfaat bagi perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, lalu apa saja sih cara pengukuran atau penentuan hipotesisnya? Nah, berikut adalah cara pengukurannya. Yang pertama yaitu tentukan kriteria ketuntasan minimal hasil belajar siswa. Pada tahapan ini perlu dirumuskan bahwa keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran dilihat dari hasil belajar. Yang kedua yaitu perlu dirumuskan bahwa keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif ini dalam pembelajaran juga dilihat dari skor aktivitas siswa dari hasil observasi atau pengamatan selama proses belajar mengajar, yaitu berada pada kategori baik. Yang ketiga yaitu perlu dirumuskan bahwa keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran juga dilihat dari skor respon siswa berdasarkan pengisian angket terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif script yang berada pada kategori baik. Dan yang terakhir yaitu perlu dirumuskan bahwa keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif script dalam pembelajaran juga dilihat dari skor keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran atau keterlaksanaan pada tahapan rencana program pembelajaran, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir yang berada pada kategori keterlaksanaan dengan baik. Baik, materi sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.